Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Ketika Xiaoyan dan Chun'er tiba di deputi kepala Hugan, mereka melihat bahwa sudah ada cukup banyak orang berdiri di tanah kosong di depan mereka. Orang-orang ini dibagi menjadi beberapa kelompok besar dan kecil. Masing-masing dari mereka berbicara dengan lembut sambil tersenyum. Di antara kelompok-kelompok ini, 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari Baisan, Wu Hao, dan Hu Jie adalah yang terbesar. Penampilan Xiaoyan dan Chun'er juga menyebabkan tanah yang bising dan terbuka menjadi sedikit lebih tenang. Selain sejumlah kecil orang, sebagian besar tatapan yang digunakan untuk melihat mereka berdua dipenuhi dengan rasa hormat. Dalam kompetisi kualifikasi beberapa hari yang lalu, Xiaoyan menggunakan gaya pertempuran tirani dari 1 lawan 3 untuk mengejutkan dan menghalangi semua suara yang tidak puas. Oleh karena itu reputasinya sudah sedikit melebihi Baisan, Wu Hao, dan yang lainnya, meskipun dia baru saja tiba di akademi kurang dari sebulan yang lalu. Xiaoyan dan Chun'er langsung melewati kerumunan manusia dan tiba di tempat kosong di dekat bagian depan. Mereka bertukar pandang dengan Baisan dan 2 lainnya. Dengan pengecualian Baisan, Hu Jie, dan Wu Hao mengangguk ke arah mereka. Sikap mereka jelas jauh lebih baik dari sebelumnya. Jelas kata-kata yang dikatakan Hugan 2 hari sebelumnya tidak sepenuhnya diabaikan. Ketika mereka baru saja memasuki akademi dalam, tempat di mana orang-orang kuat sama banyaknya dengan awan, ada kemungkinan bahwa mereka akan sedikit menderita jika mereka tidak bersatu sedikit lagi. Meskipun mereka berdua angkuh, mereka tidak bodoh. Secara alami akan lebih baik jika mereka tidak perlu menanggung penderitaan sia-sia. Pada saat ini tanah terbuka juga dikelilingi dan dipenuhi dengan cukup banyak siswa lain. Dalam hati semua siswa di akademi luar, bisa masuk akademi dalam untuk berlatih adalah suatu kehormatan yang menyebabkan banyak orang menjadi sangat iri. Tak terhitung jumlah orang yang telah bekerja keras ke arah ini sejak mereka memasuki akademi. Tak terhitung jumlah orang yang telah bekerja keras ke arah ini sejak mereka memasuki akademi. Karena itu, setiap tahun ketika siswa yang telah melewati kompetisi kualifikasi memasuki akademi dalam, akan ada banyak orang yang akan datang untuk mengantar mereka atau hanya untuk menonton mereka. 10 menit kemudian, setelah Xiaoyan tiba di tempat, pintu ruang kerja yang tertutup rapat dibuka. Wakil kepala sekolah Hugan dan beberapa lelaki tua perlahan berjalan keluar. Ketika orang-orang di tanah terbuka melihat mereka tiba, bisikan pribadi di tanah terbuka secara bertahap menjadi sunyi. Sesaat kemudian, itu benar-benar sunyi. Tatapan Hugan perlahan melintasi 50 siswa di tanah terbuka. Ketika dia melihat bahwa tidak ada yang hilang, dia mengangguk puas. Dengan selangkah ke depan, dia dengan jelas mengatakan, "Semua siswa, hari ini adalah hari di mana kalian semua akan memasuki akademi dalam. Saya akan mengucapkan selamat kepada Anda semua di sini. Pelatihan keras Anda akhirnya menuai hadiah. Saya percaya bahwa setelah memasuki akademi dalam, kalian semua mungkin tidak cocok dengan metode pelatihan di sana. Namun ada satu hal yang saya sangat yakin. Artinya di sana Anda akan dapat mengaktifkan potensi Anda sendiri sejauh mungkin di sana. Hahaha.
Saya tidak melebih-lebihkan. Anda hanya perlu tinggal di Akademi Dalam selama 1 tahun dan Anda akan benar-benar berubah. Mungkin orang-orang di antara Anda yang mengenal beberapa siswa di Akademi Dalam. Lagi pula mereka kadang-kadang memiliki cuti untuk keluar dari Akademi Dalam. Oleh karena itu, Anda semua harus jelas seberapa besar ada jurang pemisah antara kekuatan saat siswa keluar dan ketika mereka pertama kali masuk, ucap Hugan. Ketika mereka mendengar kata-kata Hugan, ada beberapa siswa di tanah terbuka yang sedikit mengangguk. Jelas, mereka harus memiliki beberapa interaksi dengan para siswa yang keluar dari Akademi Dalam. Namun mayoritas memiliki wajah yang penuh dengan antisipasi dan kegembiraan. Apa yang dikatakan Hugan adalah apa yang mereka kejar. Bukankah itu tujuan mereka untuk mengejar kekuatan yang lebih besar ketika mereka berjuang untuk masuk ke Akademi Dalam? Mereka percaya bahwa terlepas dari betapa aneh atau tangguh metode pelatihan Akademi Dalam, mereka akan menanggungnya sepanjang jalan. Mampu menonjol dalam Akademi Janan membuktikan bakat dan kerja keras mereka. Orang-orang yang mampu berdiri di sini bukanlah mereka yang berpikir bahwa kekuatan hanya akan datang tanpa upaya. Akademi Dalam adalah inti dari Akademi Janan karena perlunya merahasiakan lokasinya. Sebagian besar siswa di akademi luar serta para instruktur tidak mengetahui lokasi tepatnya. Karena itu kami akan mengirim Anda ke tempat tertentu, ucap Hugan. Hugan tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit biru yang jauh. Di tempat itu, 10 bayangan hitam terbang di atas. Sesaat kemudian bayang-bayang hitam secara bertahap menjadi lebih besar. Itu secara mengejutkan adalah 10 Griffon besar. 10 Griffon membawa bayang-bayang gelap yang sangat besar saat mereka menyapu melewati akademi. Akhirnya, mereka berhenti di udara di atas Xiaoyan dan siswa lainnya. Mereka mengepakkan sayap dan angin kencang bertiup kemana-mana, mengipasi siswa di bawah sampai beberapa dari mereka mulai bergoyang. Griffon, jangan bilang bahwa Akademi Dalam sangat jauh dari sini, ucap Xiaoyan. Sebuah kilatan kejutan melintas di depan mata Xiaoyan ketika dia melihat Griffon yang terbang di atas. Hugan melambaikan tangannya ke arah Griffon di langit. Segera bayangan gelap mulai menekan ke tanah. Akhirnya 10 Griffon mendarat di tempat kosong yang tidak terlalu jauh setelah angin liar menyapu. Tatapan semua orang mengamati mereka hanya untuk menemukan bahwa ada 2 orang di belakang masing-masing Griffon yang mendorong mereka. Baik, waktunya habis. Semua siswa, silakan. 5 orang menjadi 1 kelompok. Hugan menunjuk ke arah Griffon dan dengan tersenyum berkata setelah melihat bahwa mereka telah mendarat. Ketika mereka mendengar kata-kata Hugan, para siswa di tanah terbuka segera berbalik. Mereka seperti segerombolan binatang buas ketika mereka bergegas ke tanah terbuka. Setelah itu mereka tampak seperti kutu ketika orang-orang yang tidak sabar ini naik ke punggung besar masing-masing Griffon. Namun ketika kaki mereka menginjak punggung Griffon, bulu yang agak licin menyebabkan mereka menderita. Beberapa dari mereka yang kakinya tidak stabil langsung meluncur dan jatuh. Tubuh mereka menabrak tanah berbatu menyebabkan suara benturan muncul berulang kali. Hahaha. Teman-teman muda, jangan mencoba untuk berani. Ada kursi yang diletakkan di Griffon. Jangan berkhayal dan cobalah berdiri di atas punggungnya. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuatan Dadoshi. Hugan tertawa keras. Dia segera menoleh ke arah Xiaoyan dan yang lainnya dan berkata, "Siswa di 5 besar, kalian berlima akan menjadi 1 kelompok. Naik ke atas," ucap Hugan. Xiaoyan dan 4 lainnya terkejut ketika mereka mendengar ini. Dia tidak berharap bahwa Hugan akan benar-benar mengatur agar mereka berlima berkumpul dalam 1 kelompok.
Mereka ragu-ragu sejenak selain Baisan yang menyatukan kedua alisnya, yang lain mengangguk acuh tak acuh. "Ayo pergi." Xiaoyan berbicara kepada Shun-Er. Tubuhnya berkedip dan segera muncul di belakang Griffon. Kakinya dengan mantap berdiri di atas bulunya yang licin tanpa bergerak sedikit pun. Seolah-olah ia adalah pagoda logam. Ketika para siswa yang telah jatuh dari Griffon sebelumnya melihat gerakannya yang mantap, mereka tidak bisa menahan diri agar wajah mereka dipenuhi kaguman. Setelah mencoba dengan paksa naik ke Griffon, mereka jelas tahu betapa sulitnya bagi seseorang untuk berdiri di atas bulu-bulu sialan itu. Di belakang Xiaoyan, Shun-Er dan yang lainnya juga melintas ke Griffon pada saat yang sama. Mereka berempat juga tidak meminjam bantuan apapun karena mereka segera berdiri tegak dan tinggi di belakang Griffon mereka. Kekuatan ini memang layak menjadi peringkat 5 besar kompetisi kualifikasi. Setelah melihat penampilan kelima orang ini, Hugan dan orang-orang tua lainnya di sampingnya melihat sekeliling tanah yang kosong. Ketika mereka melihat bahwa semua orang telah menaiki Griffon mereka saling bertukar pandang dan mengangguk. Hugan melambaikan tangannya. Dia dan 3 lelaki tua lainnya bergerak dan terbang ke udara. Bahu mereka bergetar dan 4 pasang sayap Deoki yang indah menjulur. Setiap pasang sayap Deoki dikepakkan dan tubuh mereka digantung di udara tanpa bergerak di depan banyak tatapan iri dari bawah. Mampu membeku dan membentuk sepasang sayap Deoki dan terbang dengan bebas selalu menjadi impian banyak orang. Kami secara pribadi akan mengantar kalian ke sana. Hugan menatap tanah terbuka dari atas di langit dan tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan orang-orang yang mengendarai Griffon. Segera Griffon tiba-tiba mengepakkan sayap mereka dan tubuh besar mereka perlahan-lahan naik ke udara. Itu disertai oleh bayangan yang semakin menyusut. Mereka bangkit dari tanah. Xiaoyan, Shun-Er, kami berharap yang terbaik untukmu. Jika kinerja Anda di Akademi Dalam sangat luar biasa, Anda akan menerima cuti. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari bawah ketika Griffon naik ke udara. Xiaoyan dan Shun-Er menundukkan kepala untuk melihatnya. Itu sebenarnya instruktur rolling. Pada saat ini, Xiaoyu, Xiaoning, dan Xiaomei mengangkat kepala mereka untuk melihat kelompok Griffon yang naik lebih tinggi. Mereka melambaikan tangan ke arah Xiaoyan ketika mereka melihatnya memandang. 10 Griffon besar mengepakkan sayap mereka di langit biru, terbang ke arah bentangan pegunungan tak berujung di belakang akademi. Menjelang Griffon terbang, Hugan dan ketiga lelaki tua itu membentuk 4 sisi yang mengelilingi seluruh formasi Griffon di dalamnya. Daoki yang kuat muncul di luar tubuh mereka. Tidak peduli seberapa liar angin bertiup, itu bahkan tidak menyentuh tubuh mereka. Akademi Dalam memang tidak dalam Akademi Jianan. Jangan bilang itu terletak di dalam pegunungan tak berbatas di belakang akademi. Xiaoyan dengan lembut bergumam sambil menatap Akademi Jianan saat menghilang dari garis pandangnya. Dikabarkan bahwa lokasi Akademi Dalam adalah rahasia besar. Bahkan beberapa siswa yang telah keluar dari Akademi Dalam tidak akan dapat menemukan lokasi Akademi Dalam jika mereka tidak memiliki Griffon yang telah dilatih untuk tujuan mereka masuk dan keluar. Shun-Er berkata sambil tersenyum. Cahaya keemasan samar keluar dari tubuhnya, benar-benar menghalangi angin liar yang bertiup dari depannya. Apakah Anda semua tahu apa yang istimewa dari Akademi Dalam? Ucap Huja. Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke arah Huja dan 2 lainnya, memimpin untuk memecah suasana kaku. Karena wakil kepala sekolah meminta mereka untuk berada di Griffon yang sama, itu berarti mereka sudah menjadi satu kelompok. Karena ini adalah masalahnya, itu adalah suatu keharusan untuk melepaskan ketegangan dalam hubungan di antara mereka, tidak peduli seberapa kecilnya. Kakek tidak pernah menyebut-nyebut tentang Akademi Dalam padaku, jadi aku juga tidak tahu pasti. Namun setiap kali kita melihat siswa keluar dari Akademi Dalam, kekuatan mereka semua meningkat tajam dibandingkan ketika mereka sebelumnya masuk, ucap Huja.
Huja melirik Xiaoyan. Dia juga tahu niat Xiaoyan. Dia akhirnya membuka mulutnya untuk menjawab setelah mengingat Hugan berulang kali mengingatkannya untuk tidak memaksakan hubungan mereka. Aku juga tidak tahu. Saya sangat jarang peduli tentang hal-hal ini, ucap Wu Hao. Wu Hao juga menggelengkan kepalanya. Sebagai orang yang gila pada pertempuran, dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya di masa lalu untuk mengejar dan membunuh orang-orang dari wilayah sudut hitam yang telah tersesat ke batas-batas Akademi Jianan, di mana dia akan menemukan waktu untuk memikirkan Akademi Dalam. Bukankah kita secara alami akan tahu ketika kita sampai di sana? Ucap Baisan. Baisan berkata dengan lemah. Meskipun dia tahu sedikit, dia tidak mau berbagi informasi ini dengan Xiaoyan. Dia sungguh-sungguh berharap agar pihak lain menderita sedikit lebih banyak. Xiaoyan memandang Baisan yang tangannya disilangkan di depan dadanya. Namun dia tidak terus bertanya hal lain. Xiaoyan mengalihkan pandangannya dari Baisan. Dia menatap lautan pepohonan hijau subur di bawah mereka yang dengan cepat bergegas melewatinya. Dia menghembuskan nafas panjang di dalam hatinya. Akademi Dalam, apakah api hati jatuh benar-benar ada di tempat ini? Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.